Sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan GBI Sula Gracia, yang hari ini kita merayakan Jumat Agung dari rumah masing-masing. Ya, saya menyapa semua jemaat yang ada dari ujung, dari desa Saojo, Tendiadongi, Kotirolongi, bahkan juga di seputaran Kelurahan Saridando, Sidomukti, Kelurahan Tentena, Tandor Pialo, bahkan juga yang ada di Papona, bahkan juga di tempat yang kami tidak sebutkan satu persatu, tetapi yang semua terjangkau dengan ibadah online pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kita akan satu dalam perjamuan kudus, dan biarlah firman Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Hari-hari ini kita mungkin dicekam oleh kecemasan. Hari-hari ini kita mungkin diperhadapkan dengan kekhawatiran, tapi dengar baik, tidak kebetulan. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil menurut rencananya. Puji nama Tuhan. Baiklah, kita akan sama-sama membuka firman Tuhan untuk perenungan kita di ibadah Jumat Agung ini. Sama-sama kita membuka Markus pasal yang ke-15 ayat 13 dan 14. Injil Markus pasal 15 ayat 33, ya, itu yang sebenarnya. Markus 15 ayat 33 dan 34. Markus 15 ayat 33 dan 34. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, ya, kita akan sama-sama baca dengan suara keras hanya dua ayat ini. Markus 15 ayat 33 dan 34. Ya, 3, 2, 1. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari dua ayat ini, dan juga memang sudah sangat sering kita baca firman Tuhan ini, kita dengarkan kebenaran firman Tuhan lewat ayat-ayat ini, tetapi pada pagi hari ini ada satu hal yang baru, dan saya percaya bahwa firman Tuhan selalu baru setiap pagi. Dan biarlah dari tema yang saya akan sampaikan, yaitu doa dalam pengharapan. Doa di dalam pengharapan. Kalau kita melihat atau kita pernah mendengarkan atau membaca bahwa dari seluruh kitab Injil, kayu salib, ucapan yang pertama dia berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemudian ucapan yang kedua dia berkata kepada penjahat di sampingnya, sesungguhnya pada hari ini pun juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Kemudian ucapan yang ketiga dia katakan kepada ibunya yang ada di kayu salib, di bawah di kaki kayu salib, agak jauh dari situ. Dia berkata, Ibu, inilah anakmu. Dan kepada murid-muridnya juga yang ada menyaksikan di tempat itu dia katakan, inilah ibumu. Dan itu berlangsung antara jam 9 sampai jam 12. Dan pada waktu jam 12 kegelapan meliputi wilayah itu sampai jam 3. Dan menjelang jam 3 Alkitab berkata, Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu ucapan yang keempat. Dan kemudian ucapan yang kelima dikatakan, aku haus. Ucapan yang keenam sudah selesai. Dan ucapan yang ketujuh, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, di ucapan yang keempat yang saya katakan tadi, Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Sebab ucapan yang keempat ini menjadi dasar atau landasan bagi orang-orang yang tidak memahami pribadi Yesus seperti apa. Mereka mengatakan ini sesuatu ketakutan Tuhan Yesus. Dan juga para teolog barat mengatakan ini derita rohani Yesus Kristus. Bahkan juga ada yang berkata bahwa kok dia Allah, kenapa
menyeru atau berseru memanggil Allah, padahal dia Allah. Dan ini juga Bapak Ibu Saudara, seorang Martin Luther, tokoh reformator, ya, dia seorang Jerman, orang Barat, ya, sampai mati dia tidak paham akan hal ini. Sehingga dia pernah berkata, dia memukul dadanya, dia katakan, siapa yang mengerti bahwa Allah meninggalkan Allah? Seorang teolog, tokoh reformator sekelas Martin Luther pun tidak memahami hal ini. Dan sehingga banyak teolog-teolog Barat, mereka berkata bahwa ya itu ucapan Yesus karena roh Allah harus pergi. Kalau tidak demikian, Yesus tidak dapat mati dan dia harus minum cawan kematian. Bahkan juga ada yang berkata secara ekstrim ya dia segan untuk mati. Tetapi apakah demikian? Dan ini yang saya katakan sangat menarik. Yesus tidak pernah takut menghadapi kematian. Sebab sebelumnya 3 kali dia berkata ketika dia berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi jadilah akan kehendakmu. 3 kali. Siapa yang mengatakan bahwa dalam tautologi Yahudi, ya, kalau ada yang diulang-ulang itu sangat penting. Kalau 2 kali itu very sangat. Tetapi 3 kali itu extremely, artinya sangat sekali. Dengan kata lain bahwa dia tidak pernah memungkiri, ya, ungkapannya bahwa dia siap menghadapi kematian. Sehingga hal ini tidak menjadi alasan. Dan kemudian muncul pertanyaan yang berikut bahwa seperti apa yang dimaksud. Dan tentunya kita akan melihat dari konteks Yahudi. Sebab Tuhan Yesus adalah orang Yahudi, tentunya sangat kental dengan perspektif keyahudiannya. Dan ini kita harus tahu latar belakangnya, karena untuk memahami satu budaya atau kita memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentunya sesuai dengan konteks pada waktu itu dan seperti apa, ya, budaya atau juga kebiasaan tata cara yang dipakai oleh orang-orang pada waktu itu. Ketika Yesus berkata Eli Eli atau Eloi Eloi lama sabachthani, sebenarnya itu ucapan pengharapan. Oleh karena itu tadi saya katakan bahwa judulnya saya beri judul doa dalam pengharapan. Dan menjadi pertanyaan, pengharapan apa? Nah, ini yang harus kita renungkan di hari-hari ini dalam situasi dunia yang mencemaskan dengan wabah yang melanda seluruh dunia yang sudah kita tahu bersama. Kita membutuhkan pengharapan. Kita membutuhkan satu hal yang memotivasi iman kita supaya kita tetap tegar, supaya kita tetap kuat. Dan pengharapan itu seperti apa? Hari ini di dalam Jumat Agung kita akan merenungkan ada 2 hal pengharapan yang disampaikan atau yang diimani atau yang dipegang oleh Yesus Kristus. Dia ketika ada dalam dunia sebagai manusia 100%. Dan Alkitab berkata bahwa di dalam segala hal dia sama dengan kita. Tentunya dia merasa sakit, dia merasa menderita. Dan oleh karena itu juga dia juga mempunyai pengharapan tentunya. Dan dalam konteks keyahudiannya, ya, ketika dia berseru Eloi Eloi lama sabachthani, itu merupakan satu pengharapan. Dan inilah yang kita akan belajar bersama. Yang pertama ada 2 hal yang saya ingin sampaikan. Di ayat yang ke-33 di bacaan kita tadi di sana dikatakan pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Berarti menjelang akan terang kembali, menjelang fajar kembali atau matahari akan bersinar, Yesus berseru dengan suara yang nyaring, Eloi Eloi lama sabachthani. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Hal yang pertama, ini ucapan pengharapan, menantikan pertolongan Allah. Itu yang pertama. Pengharapan menantikan pertolongan Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat dari kembali apa yang saya katakan tadi, konteks Yahudi, ya, ini merupakan satu doa yang hari ini menjadi doa orang Yahudi, yang merupakan doa pengharapan. Dan doa ini digubah oleh Daud dalam Mazmurnya. Itu kalau kita membaca Mazmur pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua,
Mazmur pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Nah, ini sudah menjadi doa ya dalam kebiasaan tradisi orang Yahudi. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, dalam doa ini, doa atau yang dikubah dalam Mazmur Daud itu diberi judul di atas, rusa betina merindukan fajar, atau rusa betina menantikan fajar. Sangat relevan ketika di dalam kegelapan Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu merupakan suatu doa. Dan tentunya dalam konteks keyahudian Yesus dia sangat mengerti, memahami hal ini. Kenapa? Karena doa ini sering diucapkan ketika orang Yahudi merayakan Hari Raya Purim. Apa itu Hari Raya Purim? Hari Raya Purim itu, Purim artinya keberuntungan. Mereka merayakan kebebasan dari pada waktu zaman Ratu Esther di Persia, selamat dari Holocaust. Apa itu Holocaust? Pemusnahan ras, pembunuhan massal untuk ras Yahudi pada waktu itu yang direncanakan oleh Haman. Nah, jadi singkat cerita, kalau kita membaca di Esther pasal yang keempat, di sana dikatakan Mordekai dia memakai kain kabut. Ketika Esther melihat dari istananya, kok Mordekai seperti itu, disuruh sida-sidanya. Pakai Mordekai, kenapa dia? Mordekai bilang, sama sida-sida, katakan kepada Esther, orang Yahudi akan dibantai, orang Yahudi akan dimusnahkan di Persia ini oleh Haman. Meterai atau mandat dari Raja Ahasveros itu akan segera dikumandangkan. Dan kemudian sampai kepada Esther. Esther bilang begini, katakan kepada Mordekai, tidak tahukah dia bahwa ada ketentuan di kerajaan ini, orang yang menghadap raja tanpa diperintah atau tanpa disuruh, tanpa dipanggil, itu hukumannya mati. Kecuali raja menerima dan mengelurkan tongkat emas, itu baru raja berkenan. Mordekai bilang begini, katakan kepada Esther bilang lagi, jangan engkau merasa aman di istana, sebab kalau engkau tidak melakukan hal ini, akan ada pertolongan dari pihak lain. Dan apa yang terjadi? Kemudian Esther katakan, kumpulkan dayang-dayang dan kepada orang Yahudi serukan supaya berpuasa 3 hari 3 malam, berpuasa untuk aku. Dan ini sangat sinkron kalau kita cocokkan bahwa Yesus ketika dia mati 3 hari 3 malam, kemudian dia bangkit. Dan ketika Esther dia berdoa berpuasa, pada hari yang ketiga 3 malam dia akan menghadap Raja Ahasveros. Memang di Alkitab tidak dibilang, tapi dalam Midras itu kumpulan buku yang berisi tentang pengajaran bagaimana membaca dan menafsirkan Tanakh. Apa itu Tanakh? Itu kitab Perjanjian Lama. Di situ disampaikan, ditafsirkan oleh rabi-rabi Yahudi bahwa ketika akan menghadap Raja Ahasveros, Esther menyanyikan kidung pujian Mazmur ini dalam doanya, seperti rusa betina merindukan fajar. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak mendengarkan aku. Itu berbicara tentang satu ungkapan pengharapan. Kita tahu bersama bahwa ketika Esther menghadap Raja Ahasveros, dia memakai pakaian keratuannya, Ahasveros datang mengulurkan tongkat emasnya. Kemudian Esther berkenan untuk berbicara kepada raja. Dalam kitab Esther tidak pernah diceritakan atau menyebut nama Tuhan, tapi dengan baik bahwa di balik peristiwa ini Allah turut bekerja. Di balik peristiwa ini Tuhan turun tangan menyatakan pertolongannya di dalam pengharapan Esther yang mewakili umat Yahudi yang ada di Benteng Susa, bahkan yang ada di Persia pada waktu itu. Dan terjadi pertolongan. Orang Israel atau orang Yahudi selamat dari pembunuhan massal oleh Haman yang sangat membenci orang Yahudi. Dan di sini saya katakan bahwa ketika Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, itu merupakan satu ungkapan pengharapan. Yang dalam hidup bahasa Ibrani berkata, Ayalem hasra, rusa betina merindukan fajar. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita dalam Jumat Agung, kita di dalam pengharapan, dalam cekaman rasa was-was, dalam
kekhawatiran, kecemasan ketika wabah COVID-19 melanda seluruh dunia. Saya tidak mau menakut-nakuti, tetapi tentunya dari berita yang kita dengarkan di media sosial, dari televisi, tentunya sangat mempengaruhi pikiran saya dan saudara. Tetapi hari ini kita mau merenungkan bahwa Jumat Agung merupakan satu perenungan kita bersama. Untuk kita merenungkan bahwa seruan Yesus, Eloi Eloi lama sabachthani, dapat juga menjadi seruan kita saat ini di dalam pengharapan Allahku, Allahku mengapa kamu meninggalkan aku. Ini merupakan satu kalimat retoris, kalimat yang tidak perlu dijawab, sebab di dalam kalimat ini mengandung pengharapan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Dan oleh karena itu, seperti orang Yahudi yang selamat dari Holocaust, dari ancaman pembunuhan massal oleh Haman, dan saat ini juga kita berpengharapan berdoa kepada Tuhan. Sebab seringkali berbicara tentang pengharapan. Apa itu harapan? Harapan berbicara ya tentang andai kata, umpamanya, seandainya, sekiranya. Itu merupakan satu harapan. Dan dengan baik bahwa ada hukum sebab akibat yang namanya hukum kausa. Ya, artinya di dalam pengharapan ada satu ketakutan. Artinya bahwa kalau ini tidak terjadi atau pengharapan kita tidak menjadi kenyataan, tentu hal-hal buruk akan terjadi. Dan sehingga saat ini dalam hukum timbal balik atau hukum kausa, ya, dalam pengharapan marilah kita memandang apa yang Yesus pernah katakan di atas kayu salib. Dia punya pengharapan supaya Israel diselamatkan. Dia punya pengharapan supaya seisi dunia diselamatkan, dan hal itu terjadi dengan penyelamatan yang Yesus Kristus lakukan. Dan hari ini kita juga punya pengharapan sebagai orang percaya. Kita percaya bahwa keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada nama lain. Tetapi hari ini juga kita punya pengharapan untuk kita bertahan, untuk kita kuat, untuk kita luput dari ancaman wabah yang sementara menular. Bukan hanya di dunia lain, tetapi juga di wilayah kita. Perkembangan berita dari waktu ke waktu terupdate bahwa hal itu sudah sangat dekat di lingkungan kita. Tetapi dengan baik jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia tahu siapa kita. Oleh karena itu ketika dia berseru Eloi Eloi lama sabachthani, dia juga merasakan seperti apa pengharapan kita hari ini. Sebab dia adalah perantara, dia adalah juru syafaat yang mengerti setiap persoalan kita. Dan itu yang Tuhan inginkan. Dan kita merindukan fajar kelepasan, kita merindukan fajar pengharapan, fajar pertolongan Tuhan. Dan oleh karena itu di hari Jumat Agung ini kita renungkan bersama bahwa harapan itu pasti dalam Tuhan Yesus. Sebagaimana juga Esther dan Mordekai, bahkan orang-orang Yahudi yang ada di Persia 500 tahun sebelum Kristus datang, mereka selamat dari rencana pembunuhan Haman. Hari ini juga saya percaya dalam segala doa dan pengharapan kita, manakala kita hidup dalam disiplin menjaga kesehatan seperti yang pemerintah sampaikan, kita dapat memutuskan mata rantai penyebaran dari COVID-19. Dan oleh karena itu yang menjadi pertanyaan dalam pengharapan itu, apakah hanya pengharapan demikian? Tentunya Tuhan Yesus merindukan seperti dia yang mempunyai pengharapan, dia juga komitmen kepada Bapa di surga. Hari ini mari kita renungkan, sudahkah kita punya komitmen? Seringkali dalam harapan-harapan kita, ketika itu tercapai, kita kembali berjalan seperti keinginan-keinginan kita yang tertarik dengan dunia ini, dengan segala sesuatu yang jauh daripada Tuhan yang Tuhan inginkan. Tapi dengar baik bahwa pengharapan kita ketika Tuhan mendengar segala seluruh doa kita, mari kita lebih mengenal siapa Allah yang kita sembah. Hari ini seluruh dunia, ya, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Ya, negara-negara yang memang mereka Kristen, tapi mereka hidup dalam keduniaan, ya, pesta pora. Ya, kemarin saya membaca bahkan waktu yang lalu di Itali, ya, terjadi pesta yang namanya homoseksual yang sangat massal. Tentu hal ini sangat menyedihkan hati Tuhan. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman ini supaya segala sesuatu yang terjadi jangan terjadi dalam kehidupan kita. Dan marilah kita mengenal siapa Allah yang kita sembah.
Dan di dalam hal ini kita memahami arti hidup itu, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kita tidak punya waktu yang lain. Dan dengar baik bahwa hari ini kita sangat dekat dengan kematian. Tidak ada pilihan. Bukan hanya orang-orang yang sudah lanjut usia, tetapi siapapun juga, termasuk anak-anak muda, bahkan juga yang masih kecil. Ketika hari itu dekat dengan kita, tentunya kita harus memahami bahwa waktu yang Tuhan berikan kepada kita sangat berharga dan sangat berarti. Sehingga waktu ini adalah kesempatan bagi kita. Lakukanlah segala sesuatu. Nah, sehingga tidak ada hari-hari yang akan lewat begitu saja menjadi perenungan kita. Kita masih boleh melihat, merayakan Jumat Agung, bahkan juga Paskah pada tahun ini. Sungguh besar kuasa Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menantikan Allah, menantikan Tuhan dengan pengharapan. Seperti rusa betina merindukan fajar. Demikianlah apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita melihat di ayat yang ke-34. Ayat 34 berkata demikian. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Poin yang kedua, bagaimana doa dalam pengharapan kita. Yang kedua, hidup untuk memuaskan Allah. Hidup untuk memuaskan Allah. Ya tentu kata memuaskan ini kurang representatif, artinya kurang bisa mewakili, dan sepertinya agak konotasinya agak negatif. Ya sepertinya Allah itu Allah yang gila hormat seperti itu. Bukan demikian. Dan kita akan melihat dalam konteks keyahudian atau dalam konteks seperti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika dia berseru Eloi, Eloi, lama sabachthani, sebagai seruan pengharapan. Nah, saya ingin kita membandingkan di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 22. Ibrani pasal 9 ayat 22 saya baca, dikatakan demikian. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saya ulang, dengan baik jemaat yang dikasih Tuhan. Ini sangat luar biasa kebenaran ini. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saya tertarik dengan kata pengampunan di sini. Ternyata bahwa kata pengampunan ini sangat banyak digunakan dalam Perjanjian Baru, tetapi ketika kita masuk ke dalam teks asli dalam bahasa Yunani itu berbeda-beda. Dan di sini ketika berbicara tentang pengampunan itu lebih dekat dengan pendamaian, ya. Tetapi pendamaian juga belum terlalu lengkap. Nah, saya coba melihat dari teks asli, ternyata kata ini dipakai kata hilasmos. Apa itu hilasmos? Hilasmos artinya begini: memuaskan dan mendamaikan dengan diri sendiri. Nah, itu pengampunan atau pendamaian. Mendamaikan atau memuaskan atau mendamaikan dengan diri sendiri. Kenapa dikatakan mendamaikan dengan diri sendiri? Dengan diri siapa? Tentunya dengan diri Allah. Apa itu memuaskan? Nah, di sini kita harus memahami bahwa dengan dosa yang dilakukan oleh manusia sejak Adam dan keturunannya yang terus berlangsung, ya kita tahu bahwa pada zaman Perjanjian Lama itu hukum Taurat berlaku seperti yang kita baca tadi. Dan hukum Taurat yang berlaku itu bagaimana untuk mendamaikan murka Allah itu ada darah binatang. Tetapi hal itu tidak memuaskan murka Allah. Dan berbicara murka Allah itu seperti apa? Ada dua kata yang dipakai dalam Perjanjian Baru berbicara murka Allah. Yang pertama itu orge. Orge itu murka Allah yang tetap. Kita bisa baca dalam Roma 1 ayat 28. Murka Allah yang tetap. Kemudian yang kedua ada kata tumos. Artinya murka Allah yang bernafsu. Kita bisa baca dalam Wahyu 14 ayat 10 dan 19. Apa itu murka Allah yang bernafsu? Artinya murka Allah yang menyala-nyala. Ya? Allah sangat marah dengan dosa. Allah sangat membenci dengan kejahatan. Allah sangat murka dengan segala kejahatan manusia. Sehingga dia akan menghukum manusia. Dia akan menghukum dunia.
Tetapi kasih Tuhan sangat besar akan dunia ini, sehingga dia berinisiatif anak-anak menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, dia yang menjadi pendamai. Kalau bahasa Paulus bilang pancurunya, artinya dia yang menjadi sasaran kemarahan Tuhan. Murka Allah terjadi atau turun atau semua menimpa kehidupan dia, sehingga kematian Kristus mengalihkan murka Allah. Nah, saya sangat tertarik dalam bahasa Ibrani di kata kafar. Bahasa Inggris bilang cover, mungkin diambil dari situ. Artinya menutupi. Kalau saya boleh ilustrasikan, katakanlah misalnya ya, seorang anak lah yang nakal, yang sangat kurang ajar begitu, tak bisa diatur ya. Ketika bapaknya akan mencemeti dia, akan mencambuk dia, ya, katakanlah mamanya peluk anak itu, sehingga mamanya yang kena. Artinya murka Allah kena ke mamanya, murka orang tua itu kena ke istrinya, dan dia yang menutupi. Dan ketika kita melakukan dosa, kesalahan, ya, kita harusnya dihukum. Tetapi Yesus Kristus mengcover kita, dia menutupi kita, sehingga dia menjadi sasaran kemarahan Allah, atau kemarahan Allah dialihkan kepada dia, sehingga dia menanggung segala sesuatu. Dan dengan demikian kemarahan Allah sudah dicurahkan, dilimpahkan atas dia, Allah puas dengan itu. Ini yang dimaksudkan dengan bagaimana artinya mendamaikan dengan diri sendiri, memuaskan, ya. Dan ini tentunya akan kurang lengkap dalam bahasa Indonesia. Tetapi apa yang saya sampaikan ini sangat dahsyat tentang kebenaran ini. Ternyata bahwa Yesus Kristus, dia yang menanggung kemarahan Allah atas kita, dan kita bebas. Artinya kematian yang memuaskan kemarahan Allah atas dosa, dan dialah yang menjadi tempat atau pelampiasan kemarahan Tuhan. Dan yang menjadi pertanyaan, Tuhan Yesus telah menderita untuk hal ini. Dia telah memuaskan Bapa dengan pengorbanannya. Bagaimana kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Sudahkah kita memuaskan hati Tuhan? Tuntutan Allah dalam kehidupan kita agar manusia puas dengan yang memuaskan Allah, yaitu pengorbanan Yesus. Dan saya dan saudara sebagai umat Tuhan, kita tidak kembali kepada kehidupan lama. Kita tidak kembali kepada dosa. Kita tidak kembali kepada pelanggaran. Kita tidak kembali kepada pemberontakan. Betapa hal ini ketika kita merenungkan, seharusnya kita menjadi malu. Saya sendiri ketika merenungkan ini, tadi saya dalam penyembahan saya menangis. Saya merasakan betapa besar dahsyatnya Tuhan mengcover kita, dia menutupi kita yang seharusnya kita dihukum. Dahsyatnya murka Allah yang berapi yang menyala-nyala itu sangat dahsyat. Menjadi apa kita kalau mendapatkan murka Allah? Tapi Yesus telah mengcover kita, menutupi kita, supaya kita jangan tertimpa oleh murka Allah itu. Kenapa kita tidak menyelami hal ini? Kenapa kita tidak merenungkan hal ini? Masih tega kita saling membenci, tidak bisa mengampuni orang lain, hidup di dalam iri hati, hidup di dalam kebejatan, hidup dalam pemberontakan, hidup dalam pesta pora kemabukan, bahkan segala perbuatan-perbuatan liar yang menyakiti hati Tuhan. Saya berkata demikian, saya bukanlah orang yang sempurna. Saya sementara berusaha untuk menjadi sempurna, berusaha untuk memuaskan hati Tuhan, tetapi dengan baik. Apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam keseharian kita, tanpa kita memuaskan hati Tuhan, kita sementara membiarkan Tuhan Yesus mati dengan sia-sia, mengcover, menutup segala pelanggaran kita. Hari ini mari kita renungkan, sehingga kehidupan kita punya satu tekad, kita punya satu komitmen untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk bagaimana kita hidup dalam ketaatan, kita tinggalkan segala percideraan, segala kemarahan, segala pemberontakan, segala sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Ingat, tanda-tanda sama yang terjadi pada hari ini adalah membuktikan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali sudah sangat dekat. Gempa bumi hampir setiap saat, walaupun mungkin kita tidak rasakan, ya. Kemudian wabah ini belum selesai, tidak tahu apa lagi ke depan. Tapi dengar baik, di dalam doa dan pengharapan kita meminta supaya fajar baru datang. Kalaupun fajar baru itu belum datang, tetapi dengar baik bahwa langit baru dan bumi baru yang Tuhan janjikan itu tempat yang ideal. Dunia ini akan berlalu,
Dan segala keadaan mengancam kita supaya kita jangan mencintai dunia ini. Tapi kita berdoa dalam pengharapan supaya kita kuat bertahan. Dan kalau boleh ketika wabah ini berlalu, Tuhan berikan bagi kita akan hidup penuh komitmen dengan Tuhan. Kita akan hidup penuh dengan satu gairah bahwa hidup ini adalah kesempatan. Dan kemudian sampai kepada poin yang kedua, kita memuaskan kehidupan Tuhan. Hidup yang memuaskan kehidupan Tuhan dengan hidup yang berkualitas dan tidak pernah kembali kepada kehidupan lama. Sebab waktu dan kesempatan bagi kita masih ada, sehingga kehidupan kita mempermuliakan nama Tuhan. Selamat kita merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan masuk dalam perjalanan